Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita telah berkata tentang sakramen kerinduan, yaitu kerinduan untuk menerima sakramen. Sering dikatakan kerinduan menerima sakramen sama hasilnya dengan penerimaan sakramen itu sendiri. Hal itu hanya untuk sebagian benar. Ya, sudah pasti bukan berlaku bagi pernikahan atau imamat, sebab kedua sakramen itu mempunyai suatu kepentingan sosial yang istimewa. Kerinduan untuk menerima permandian dapat menghapus dosa-dosa, tetapi bukan memberi materai kekal. Bukan juga peranggotakan gereja dengan hak menerima sakramen-sakramen yang lain. Orang bukan menjadi anggota gereja dalam arti yang sebenarnya. Nah, itu harus dipahami. Teranglah bahwa sakramen kerinduan itu tidak ada. Apabila kemungkinan menerima sakramen ada, akan tetapi orangnya tidak mau atau lalai atau tidak mau mengambil rintangan. Seorang yang tidak turut komuni misa, sebab katanya cukup bagi saya komunikasi kerinduan, maka orang tidak mengerti. Bagaimana mungkin ada kerinduan padahal orang tidak mau berusaha untuk menerima sakramen itu? Hal itu berlaku juga bagi segala sakramen yang lain, malahan untuk peranggotakan gereja umumnya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang beriman Kristiani, orang beriman Katolik itu harus ada usaha. Maka setiap minggu itu dia diundang oleh Yesus Kristus untuk menerima tubuh dan darahnya. Nah, itu harus dipahami. Begitu juga, tidak mungkin sakramen pernikahan itu diberikan secara online, atau sakramen pertobatan itu diberikan secara online. Orang itu harus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus di bait suci Allah, yaitu gereja. Dan di situ nanti dia akan berjumpa dengan imam. Kemudian dia akan berproses, dan dalam proses itu dia akan menerima sakramen-sakramen yang dimintanya untuk rekonsiliasi atau berdamai dengan Allah. Maka dalam gereja Katolik, seseorang yang tidak menerima sakramen perkawinan atau sakramen pernikahan di gereja Katolik, dia tidak boleh menyambut sakramen Ekaristi karena dia tidak layak dan tidak pantas, dia tidak taat kepada Yesus. Jadi seseorang yang tidak taat dan tidak setia kepada Yesus Kristus, ganjarannya adalah dia tidak bisa menerima rahmat Kristus lagi, dan rahmat itu tertutup bagi dirinya. Dalam dirinya sudah ada ritus, cuman dia menutup dirinya akan rahmat itu. Nah, atau dia menipu diri sendiri. Dia tidak kawin gereja, dia seorang Katolik, lalu dia kawin, misalnya kawin adat atau kawin tata cara agama lain. Lalu karena dia sangat rindu untuk menerima sakramen Ekaristi, dia lalu pergi ke gereja lalu menyambut. Padahal sebenarnya dia tidak bisa menyambut karena dia masih tidak menyadari bahwa dosanya itu telah menutup rahmatnya. Nah, itu. Jadi hati-hati bapak-bapak, misalnya dosa mortal, perzinahan, pembunuhan, menghujat Roh Kudus. Makanya seseorang yang tidak ke gereja satu kali, terutama misa pada hari Minggu, dia berdosa berat dan dia harus menerima sakramen pertobatan. Tidak hanya lalu nyelonong saja. Makanya biasanya ada kesempatan untuk menerima sakramen pertobatan, Imam biasanya datang 1 jam lebih awal atau setengah jam lebih awal, supaya umat-umat yang mau menerima sakramen tobat itu karena halangan dosa mortalnya itu bisa menerima sakramen Ekaristi. Nah, itu harus dipahami. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan beberapa minggu yang lalu, bagaimana ini karena dia kok zaman sekarang sulit benar untuk datang ke gereja. Padahal perkawinan itu direncanakan, bukan karena mendadak. Kalau meninggal itu mendadak. Tidak pernah ada yang bisa merencanakan meninggal. Walaupun bisa jadi ada yang merencanakan meninggal, tapi itu aneh. Atau itu bunuh diri. Tapi kalau untuk sakramen, misalnya pernikahan atau sakramen perkawinan suci, itu kan tidak mendadak. Itu direncanakan. Ada prosesnya terlebih dahulu. Mulailah orang itu berjumpa, mulailah dia berkenalan, mulailah dia membina persahabatan, pertemanan, persahabatan, kemudian naik ke jenjang selanjutnya karena dia memiliki syarat yang pas,
sesuai, lalu dia masuk ke pacaran, pertunangan, kemudian dia mulai, ya bahasa kita, berpinta dengan keluarga, ya kan, kemudian keluarga setuju, ya kan, tidak bisa juga tidak lalu mengabaikan keluarga, kan, walaupun memang perkawinan itu ya bagi orang beriman dasarnya cinta, tetapi kalau umurnya masih belum di bawah 21 tahun sesuai hukum, dia harus minta persetujuan orang tua. Tetapi kalau dia sudah di atas 21 tahun, dia harus juga ingat 10 perintah Allah, hormatilah ibu bapakmu. Makanya orang itu harus minta izin, bukan kawinnya langsung nyelonong, tiba-tiba langsung ada calon, ya. Harus ada etika atau tata krama yang dibuat. Nah, setelah itu dia melapor kepada pastor, ya kan. Kemudian nanti dalam prosesnya dia disuruh ikut kursus persiapan perkawinan. Selanjutnya pada sebulan atau 3 minggu ya sebelum perkawinannya ada yang namanya pemeriksaan kanonik, ya, kedua belah pihak itu akan dicek oleh pastor paroki. Biasanya pastor paroki tempat paroki si mempelai perempuan, ya, tapi kalau dalam keadaan khusus bisa di paroki mempelai laki-laki, tapi diusahakan di tempat mempelai perempuan, ya. Nah, nanti ada saksi kanoniknya itu, ya kan. Nah, kemudian nanti ditanya satu persatu, biasanya pemeriksaannya 1,5 jam sampai 2 jam. Nanti ditanya terus, tidak ada unsur paksaan. Setelah itu barulah diumumkan di gereja 3 kali berturut-turut. Makanya jangan heran di gereja Katolik itu, ya, pengumuman akan saling menerima sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, pengumuman kedua, pengumuman ketiga, barulah nanti yang keempatnya menerima sakramen perkawinan. Tidak sembarang. Jadi perkawinan itu tidak bisa dipaksa. Perkawinan itu bukanlah sesuatu hal yang mutlak bisa diselenggarakan tanpa adanya persetujuan dari banyak pihak. Tetapi yang jelas, perkawinan itu harus disetujui dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara perkawinan Katolik yang sah, ya. Nah, itu mungkin lebih jelasnya bagi bapak-bapak yang pernah mengikuti prosesnya atau telah mengawinkan anaknya, pasti mengerti. Teranglah bahwa sakramen kerinduan itu tidak ada apabila kemungkinan menerima sakramen ada, tetapi orangnya tidak mau atau lalai atau tidak mau mengambil rintangan. Jadi seseorang yang tidak mau datang ke gereja padahal dia layak untuk menerima sakramen Ekaristi pada hari Minggu, berarti dia tidak ingin mendapat rintangan. Jadi sebagai orang Kristiani, orang Katolik terkhususnya, kita harus melawan rintangan yang ada di dalam diri kita, terutama kemalasan, dosa. Jadi mengapa orang itu tidak mau datang ke gereja? Dia tidak ingin melawan rintangan itu. Padahal rintangan itu diadakan oleh dunia, diadakan oleh hawa nafsu kita, diadakan oleh iblis supaya kita menjauh dari Allah. Ya. Maka saya heran juga, misalnya orang-orang yang berada di kota Pontianak khususnya, misa hari Minggu itu sampai diadakan pada hari Sabtu pukul 6 itu ada beberapa gereja. Sampailah nanti pagi hari dari pukul setengah 6, jam 6, setengah 7, jam 7, jam 8, setengah 9. Nah, nanti misa berikutnya ada di sore hari, jam setengah 5, jam 5, setengah 6, jam 6, jam 7. Nah, mengapa tidak sanggup datang? Ya itu tadi, tidak melawan rintangan. Ke warung kopi bisa 2-3 jam, entah apa yang diceritakan, atau main internet, nonton internet, media sosial bisa, tetapi untuk datang itu tidak bisa. Mengapa? Dia tidak ingin melawan hawa nafsunya. Maka hal-hal semacam itu harus disadari bahwa itulah rintangan-rintangan yang harus kita hadapi.
Sama seperti orang udah tahu ya, dia sudah punya istri yang sah, menerima sakramen perkawinan, lalu dia masih berselingkuh lagi, ya, atau masih jajan pergi ke tempat, ya, sekarang, ya, tidak laki-laki tidak perempuan, lalu ada feel, ada will. Mengapa itu dilakukan? Karena dia tidak ingin, ya, melawan rintangan itu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, ketika kita sudah memiliki istri yang sah dalam gereja Katolik, halal, ratum et consumatum, seharusnya kita harus melawan rintangan itu, ya. Memang godaan dunia ini, anak-anak dunia ini memang cerdik-cerdik, tetapi kata Yesus, hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kesetiaan dan ketaatan itu, itulah, ya, pintu menuju kepada kekudusan. Walaupun rintangan banyak, ya, tetapi hati-hati. Kalau kita tidak setia dan taat, ya kacau. Mana dulu, taat atau setia dan taat? Ya. Allah selalu setia, ya. Orang itu harus setia dan taat, ya kan? Tapi dia biasa bolak-balik. Ketika dia jatuh, ya kan, dia kembali harus taat dan setia. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu adalah usaha kita untuk menjadi pribadi. Itulah bangkit. Masa Paskah itu adalah bangkit bersama Kristus karena Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Nah, bagaimana mungkin ada kerinduan padahal orang tidak mau berusaha untuk menerima sakramen itu? Hal itu berlaku juga bagi seluruh sakramen yang lain, malahan untuk peranggotaan gereja umumnya. Rahmat Yesus Kristus bekerja melalui gereja. Ingat, rahmat Yesus Kristus itu bekerja melalui gereja. Pernah terjadi ada orang, ya kan, dia percaya Yesus tapi tidak percaya gereja. Ya tidak mungkin, tidak boleh. Ya, karena rahmat Yesus Kristus bekerja melalui gereja. Kalau kita tidak datang ke gereja, bagaimana kita disebut setia dan taat kepada Yesus? Karena kepala gereja adalah Yesus Kristus. Yang mendirikan gereja adalah Yesus Kristus. Di atas batu karang ini, ya kan, akan kudirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan menguasai. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi banyak yang bertanya, siapa yang mendirikan gereja? Ya, Yesus Kristus. Baca Matius, jelas di situ, ya. Bukan nenek moyang kita, bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan saya, tetapi yang mendirikan gereja itu adalah Yesus Kristus atas dasar para rasul. Kita menjadi pengikut Kristus itu karena perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid. Dari 12 murid, ya, menjadi 70 murid, ya, menjadi 120 murid dan orang banyak. Nah, kalau tidak ada murid-murid Yesus Kristus yang disebut dengan apostolik itu, ya, kita tidak akan bisa beriman kepada Kristus. Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, rahmat Yesus Kristus bekerja melalui gereja. Kalau timbul kerinduan untuk menerima sakramen gereja, maka rahmat itu berasal daripada umat gereja. Kerinduan itu, ya. Jadi seseorang yang rindu akan Kristus itu, ya, berasal daripada umat gereja. Jadi rindu ke gereja, ya. Tetapi tidak ada yang mengajak, tidak ada yang membawa, karena mungkin dia lumpuh. Maka kerinduan untuk menerima Kristus itu, ya, harus dilaksanakan oleh pihak keluarga atau umat sekitarnya untuk mengajak orang itu bisa ke gereja. Maka berkali-kali saya sampaikan kepada bapak-bapak, percuma bapak sekarang, ya kan, taat ke gereja tetapi tidak mengajak. Memang sulit, tetapi bapak-bapak harus melalui rintangan itu. Maka bersama dengan Kristus dengan doa. Tetapi kalau bapak-bapak tidak mengajak, bapak-bapak masuk ke dosa kelalaian. Contohnya misalnya udah tahu dia memiliki istri, tetapi dengan sengaja bapak membiarkan dia berselingkuh. Tidak menegur dia dengan empat mata, ya kan, bahwa selingkuh itu dosa. Ya, banyak di antara kita itu menjadi pengikut Kristus itu hanya untuk diri kita sendiri, padahal menjadi pengikut Kristus itu
bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama, bonum commune. Ya, misalnya di kampung kita udah tahu hiburan tidak sehat, tetapi kita tidak, ya kan, melarang, malah membiarkan, ya. Dan ini menjadi sesuatu yang salah. Maka menjadi pengikut Kristus itu tidak boleh som-som kuku, ya. Nah, ini menjadi suatu cambukan bagi kita, bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak hanya kita yang baik saja, ya. Baik saja tidak cukup, tetapi harus kudus. Tetapi juga kekudusan itu harus, ya, membawa orang-orang di sekitar kita dengan perkataan kita, perbuatan kita, pergaulan kita, ya, menunjukkan kebaikan seperti Allah itu baik kepada semua orang. Maka kalau kita berbuat jahat, berarti kita bukan, ya, menampilkan wajah Kristus, ya. Nah, itu harus dipahami oleh kita. Maka menjadi pengikut Kristus itu, ya, wajib setia dan taat kepada Kristus.